boleh abang terangkan dalam kerangka berpikir masyarakat menengah ke bawah ya, kita di kampung-kampung biar nongkrong-nongkrong. Iya, ngerti Danantara apaan sih itu? Jadi wujud jatuhnya indeks harga saham gabungan dan jatuhnya nilai tukar karena Danantara adalah wujud. Jadi kalau dengan barusan tadi ada dua tahap yang dua kelembagaan atau injeksi yang dilakukan tadi itu, berarti Danantara nggak perlu dong gitu. Abang cuman ini aja kali, halu aja atau gimana tuh sampai Kalau serangan Magic 4 bulan berturut-turut itu halu apa bukan? Karena kelihatan salah satu kritik terhadap generasi muda era 2000-an ini adalah lemah literasi, Bang. Jangan lawan dengan argumentasi opini, saya bilang. Lawan data. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh al-haq min rabbik falatakunana minal mumtarin. Al-haq min rabbik falatakunana, pakai falatakunana minal mumtarin. Jangan pernah sekalipun meragukan, maka basisnya dalam keilmuan itu data. Hidup Jokowi ndasmu itu satu pendulum. Satu pendulum. Tapi dengan menata ulang tentara, melibatkan tentara di satu sisi lain, itu pendulum lain. Di saat yang sama muncul Garuda Biru. Lembaga intelijen negara kita sejauh mana mengkantor mereka? Abang jangan ketawa, Bang. Saya nanya karena saya ngerti juga dikit-dikit, makanya saya nanya. Sampai seberapa banyak watawasobil hak, watawasobil sober itu kita sampaikan ke umat. Berdasarkan ilmu yang kita punya. Iya. Anda tidak akan ditanya lain-lain kecuali apa yang Anda tinggalkan pada masyarakat. Dan yang kita tinggalkan adalah bagaimana kita berdakwah pada masyarakat untuk tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ini ketemu yang kedua kali dengan salah seorang sahabat saya, abang saya, yang orangnya sangat egaliter, pinter banget tapi nggak sombong. Tentu hari ini saya harus coba banyak menyimak. Saya mudah-mudahan buat Bang Ihsan atau beberapa sahabat memanggilnya Bang Nursi. Karena saya sudah sering nyambung disambung-sambung Bang Ihsanuddin Nursi ya. Katanya manggil apa aja yang penting kita mencintai beliau. Pemirsa, tentu kita ingin dengan adanya Bapak Ihsanuddin Nursi ini merupakan sosok legend yang menurut saya kalau bahasa emosional buat Bang Ihsan, mungkin saya kenapa sering memaksa ketemu dengan tokoh-tokoh itu, suka saya muncul kalimat yang betul-betul romantis sebenarnya. Takut keburu dipanggil Allah. Masya Allah. Iya, kalimatnya mungkin kesannya kayak kasar ya, tapi ada beberapa tokoh yang saya pernah janji, nggak sempat ketemu, udah duluan. Akhirnya kalau kata bahasa, ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi, ada hal-hal yang agak hidden gitu ya. Nggak ketemu, ya udah lewat, udah nggak tahu lagi deh. Hilang deh. Makanya buat teman-teman semua, para sahabat seluruh tanah air, hari ini kita ada di bulan suci Ramadan. Kita memang melihat seorang Ihsanuddin Nursi yang buat saya harusnya dipanggil kiai juga gitu ya, ustadz juga, tapi katanya dia nggak mau dipanggil begitu. Mungkin kita mudah-mudahan tidak terlalu ngegas ya Bang Ihsan. Kita mau tahu sebenarnya apa sih maslahat, mafsadatnya yang namanya Danantara itu ya. Kayaknya kelihatannya terlalu banyak upaya untuk yang satu memuji-muji gitu, yang satu kita dibikin ragu, yang satu seperti ketakutan gitu. Bagaimana memposisikan buat publik umum ya? Kalau abang kan memang bidangnya ya analisa politik bisnis. Masyarakat di bawah nih kan perlu tahu juga nih, Danantara itu makhluk apa sih? Bagaimana sih dipahamkan oleh kita yang umum di tingkat menengah terus ke bawah? Apa sih untungnya buat kita? Karena kan kedenger-denger tuh ada angka 14.000 triliun bla 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 bla. Itu duit apa itu? Duit siapa? Kan artinya ini mungkin saya mewakili juga beberapa pertanyaan yang juga dialamatkan ke saya. Dan saya nggak bisa jawab juga karena bagaimanapun kita udah kehilangan kepercayaan. Apalagi di sana muncul ada sosok orang-orang yang sudah termasuk koruptor nomor sekian dalam skala internasional. Kok bisa dia jadi penasehat gitu kan? Orang jadi malesin kalau kata anak-anak remaja, malesin dah gua kan gitu ya. Mungkin Danantara itu boleh abang terangkan dalam kerangka berpikir masyarakat menengah ke bawah ya, kita di kampung-kampung biar nongkrong-nongkrong. Iya, ngerti Danantara apaan sih itu? Gitu. Itu mungkin Bang yang pertama. Oke. Kita cerita historis dulu ya. Historis tentu historis aneh gitu. Kalau cerita historis aneh bermula dari aneh risau ngelihat
aset-aset di BPPN diobral. Istilah keuangannya fire sale. Diobral. Anda risau. Makanya Anda mengkritisi habis-habisan waktu itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dari zaman Rini Sumarno sampai akhirnya ke zaman Arsat Tumenggung. Kerisauan Anda memuncak ketika BCA mau dijual. Karena BCA salah satu penerima obligasi pemerintah, surat utang pemerintah. Garis bawahi, surat utang pemerintah yang gede, 60 triliun sekian. Anda risau. Kenapa risau? Karena toh statusnya dimasukin surat bukan uang tunai. Logika akuntansi, kalau yang masuk paper, mestinya bisa juga dibeli dengan paper, gitu loh. Diinjek dengan paper, jadi tidak ada uang tunai, tidak ada hard cash istilahnya. Yang ada adalah you trust that our papers value, gitu. Anda percaya bahwa paper gue ini bernilai, dan bernilai itu membuat modal Anda naik, gitu. Lalu ada seorang teman dari Komisi 11 waktu itu. Ini Anda udah keluar dari DPR. Ajakannya diskusi tentang penjualan BCA. Diskusilah kita di salah satu hotel di kawasan Semanggi, hotel ternama di kawasan Semanggi. Gitu. Anda kaget. Di situ ada 2 media besar menolak. Mereka menolak gagasan. Apa gagasannya? Gagasannya sederhana waktu itu. Dalam akuntansi kalau yang dimasukinnya adalah paper, ya mau tidak mau yang kita masukin juga paper gitu. Jadi nggak perlu juga duit tunai buat apa gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah ketika pemerintah melepas paper ke dalam, ke BCA, supaya memenuhi persyaratan modal, gitu ya, naik modalnya, maka yang dibutuhkan sesungguhnya beli aja lagi dengan paper. Gitu loh. Siapa yang beli? Nggak usah jauh-jauh. Perusahaan BUMN aja ngeluarin paper. Tentu BUMN yang masih tetap sehat. Karena masih ada BUMN yang waktu itu sehat banyak gitu ya. Beli aja BUMN yang sehat. Masukin ke situ. Waktu itu ada 2 BUMN yang relatif sehat. Ada Indosat yang belum dikutak-atik. Ada Telkom yang belum dikutak-atik. Sepanjang dia memenuhi syarat keuangan atau katakanlah ada industri keuangan yang memang sehat, yang penting paper to paper aja, sehingga dia balance gitu. Ada jual sekian, ya jual selesai. Apa poinnya? Poinnya Anda tidak sedang menjual, ini menarik, Anda tidak sedang menjual 3 hal. Pertama, Anda tidak sedang menjual pesaing negara, karena bank pada hakikatnya adalah pesaing negara dalam menciptakan uang dan utang. Ulang, Anda artinya tidak menjual bank sebagai pesaing pemerintah yang menciptakan uang dan utang. 1. Yang kedua, Anda tidak sedang menjual informasi bisnis ke pihak-pihak tertentu, apalagi pihak asing. Yang ketiga, ini yang menarik. Anda bisa menyiapkan satu perencanaan bisnis ke depan berdasarkan informasi bisnis. Jadi satu perkembangan industri, satu perkembangan perdagangan, satu perkembangan industri keuangan bisa dilihat berdasarkan perkembangan perdagangan. Jadi artinya informasi yang didapat dari perbankan itu memberikan masukan Anda untuk buat suatu perencanaan bisnis plan yang luar biasa. Kalau menjual bank itu menjual 3 ini. Termasuk menjual orang-orangnya yang punya skill tertentu. Karena memang ya orang-orangnya sih pada hakikatnya kalau dalam bahasa sederhananya calo keuangan, ambil duit masyarakat terus ngejual ke masyarakat, kan calo namanya kayak gitu. Sederhananya begitu gitu. Tapi tidak sesederhana itu tentunya. Nah, dengan begitu kalau Anda tidak jual, maka Anda tidak sedang menggadaikan kedaulatan keuangan. Padahal saat itu Indonesia boleh dibilang kepukul habis-habisan di industri keuangan karena krisis moneter. Dari situ karena Anda lihat dari dampak diskusi di hotel itu, dampaknya di 2 media besar itu munculnya penolakan, dan waktu itu otoritas keuangan sama otoritas moneternya, otoritas fiskalnya kelihatan jadi tetap bersikukuh menjual. Anda nulis jadinya. Anda nulis di sebuah media nasional juga, media nasional yang besar juga,
tapi tidak menolak penjualan BCA, Anda tulis dengan namanya sekuritisasi aset. Ini jadi kalau orang akan bilang investment company akan berbeda dengan sekuritisasi aset. Di satu sisi ya, tapi di sisi lain tidak. Nah, di sini Anda berbeda dengan teman-teman yang melihat investment company cuma getting some money dan invest something. Gitu. Tapi tulisan itu memang diterima ya Bang? Oleh pihak media ya? Di halaman 1. Kan bisa jadi kan media kan secara ini kan pasti ada pesan-pesan juga nih ketika ada proses yang sedang ingin digolkan kan berarti mereka cukup welcome gitu dengan gagasan. Waktu itu media yang menerima tulisan Anda di halaman 1 di banner itu memang kebetulan ngambil sikap independen gitu, tidak partisan. Iya. Jadi dia ngambil sikap objektif dalam posisi itu. Kebetulan Anda kenal sama teman-teman redaksinya. Dari situ Anda memang kelihatan berbeda dengan sekelompok ekonom di Indonesia yang mencoba merestrukturisasi aset-aset di BBPN, gitu. Satu kelompok di dalam. Anda sendirian, mereka bertujuh, gitu. Target utamanya BCA tidak terjual, BCA kembali ke tangan negara dengan modal tadi, gitu. Karena akhirnya keluar tulisan Anda tentang sekuritisasi nasional, Anda kemudian diajak diskusi sama BBPN. BBPN setuju sama gagasannya. Tapi mereka memang jawab. Tapi kan ini Bang ada tekanan IMF. Gitu. Ini kan ada tekanan IMF karena BPPN itu bagian dari letter of intent pemerintah Indonesia gitu, Government of Indonesia terhadap IMF dalam rangka memberikan pinjaman dalam rangka restrukturisasi. Ya udah kalau memang kayak gitu pilihannya di kita mau nekan, kita mau ikutin IMF atau kita mau menjaga kedaulatan ekonomi. Itu ceritanya. Dari situ Anda ngembangin pemikiran. Salah satu kembangan pemikiran, Anda bergaul kan memang sama lingkungan keuangan. Iya. Anda bergaul sama bankir bank central bank gitu ya kan beda nih ada banker di perbankan standalone gitu ya yang biasa aja sama bankir bank sentral. Kalau bankir bank sentral itu karena memang tugasnya mainnya di nilai tukar di sistem pembayaran sama pengawasan perbankan, cara pandangnya makro, mikronya langsung baru turun di regulasi perbankan, diatur pengawasan dan regulasi perbankan. Nah dari pergaulan di situ, Anda tahu bahwa sesungguhnya satu negara bisa membebaskan diri atau katakan meminimalkan invasi modal, di sini kata kuncinya, mengurangi invasi modal dari luar jika kita mampu mendayagunakan profit yang kita dapat dari BUMN. Apa poinnya? Poinnya, sampai seberapa jauh pemerintah Republik Indonesia membangun persaingan, menatap persaingan antara BUMN dengan korporasi swasta. Dalam bahasa lain, seberapa jauh pemerintah Indonesia menata corporate capitalism melawan state capitalism. Ulang, corporate capitalism versus state capitalism. Corporate capitalism adalah kapitalisme korporasi yang beroperasi secara global gitu, gede-gedean nih, gede-gedean macam-macam nih, gitu ya. Nah, state capitalism ini BUMN. Nah, ini ditunjukin sama Singapura dengan nama Temasek, ditunjukin dengan Malaysia namanya Hasanah, ditunjukin dengan Cina namanya CIC, ditunjukin juga ada beberapa negara lain gitu ya. Untuk the point is gitu ya, ketika kita terjemahkan ke dalam Dana Nagatara Nusantara itu, ini adalah perusahaan investasi. Nah, ngambil contoh kedua. Contoh kedua adalah sebuah BUMN ingin menerima pelimpahan aset, dalam ini pelimpahan saham dari sebuah perusahaan pertambangan, gitu ya. BUMN ini nggak punya duit. Caranya gimana? Dia terbitin surat utang. Dari surat utang dia dapat, dia investasi. Nah, perusahaan ini sebagian menjalankan investment company ke perusahaan pertambangan. Dengan cara melepas surat utang, dia dapat duit, dia masukkan ke sini. Walaupun statusnya di sini statusnya dua, equity dan participating interest. Yang satu berbentuk saham, yang satu berbentuk working capital, modal kerja. Gitu. Itu contoh kedua yang baru berjalan di era 2000 kemarin, sekitar 10 tahun lalu gitu. Yang kemudian direktur utamanya menjadi menteri gitu, menteri BUMN, Wamen BUMN dan kemudian jadi Menkes.
Nah, ketika kita masuk ke dalam situasi gagasnya Sumitro, sebutlah begitu, Sumitro Djahadikusumo tentang, kan kalau pakai bahasa asing namanya Sovereign Wealth Fund gitu, SWF gitu ya. Orang melihatnya sepenuhnya sebagai investment company, perusahaan investasi. Nah, kalau dia sepenuhnya sebagai investment company, perusahaan investasi, maka yang diperlukan masuk ke dalam perusahaan investasi tadi memang fresh money, uang segar. Dia tidak bisa mengambil aset dari perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, yang still alone, stand alone dari, maka katakan sekarang Mandiri pada hakikatnya stand alone gitu. Kalau Mandiri kita lihat banking stand alone gitu, BRI juga, BNI juga gitu. Cuma dia diangkat ke dalam industri keuangan dalam bentuk holding industri keuangan yang ada di BUMN itu gitu. Nah, ketika dia menghitung sebagai investment company, dia nggak punya duit. Dialihkanlah dana APBN. Dialihkan dana APBN. Tapi dana APBN ini juga harus mendukung dalam rangka tingkat persaingan global. Sehingga diambillah, Anda tadinya menghitung sekitar 9 BUMN, ternyata Pelindo sama Pupuk Indonesia tidak dimasukin. Jadi presentasi Anda di sekitar Juli 2020, sekitar 10 bulan lalu gitu ya, di Badan Akuntabilitas Keuangan, itu kita bisa lihat sesungguhnya bahwa ada kontribusi dari BUMN terhadap penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau kita mau bilang ini untuk investment company, maka yang diambil dari 7 atau 9 BUMN ini pada hakikatnya adalah dividen. Padahal dividen ini dirumuskan melalui RUPS. Keputusan RUPS. RUPS ini keputusannya dalam Undang-Undang BUMN itu menteri sebagai pemimpinnya. Poinnya adalah menteri memutuskan berdasarkan masukan dari para pengurusnya, komisioner dan direksinya, berapa sesungguhnya profitnya. Dari profitnya ini dibagi 3. Berapa yang dijadikan cadangan, berapa yang disimpan kembali, berapa yang ditaruh sebagai dividen. 3 tuh biasanya gitu, diambilnya. Nah, yang diserahkan ke negara itu adalah bentuknya bagian dari dividen. Nah, terakhir Anda mencatat misalnya 2024 itu sekitar 85,8 triliun. 2024 dividen dari sejumlah BUMN yang tidak merugi adalah 85,8 triliun sekitar itu gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah investment company atau Danantara ini hanya punya duit 85,8 triliun. Padahal dia punya rancangan project dalam rangka mempercepat pertumbuhan. Nah, targetnya dalam rangka mempercepat pertumbuhan. Dia punya target besar-besaran. Besar-besaran kurang lebih sekitar angka yang mesti dia injek itu sekitar 600 sampai dengan 700 triliun proyeknya. Kalau dia anggap dia harus ada proyek sebesar 600 sampai dengan 700 triliun, hitungannya adalah 30%. Maka Danantara membutuhkan 180 sampai dengan 210 triliun. Dari mana angkanya 30% kali kebutuhan investasi? Kan kebutuhan investasinya sekitar 600 sampai 700 triliun. Oke. Kalau begitu sekarang ke 30%-nya adalah 30% kali 600, 30% kali 700. Sekitar 180 sampai dengan 210. Padahal punya duitnya 85,8. 85,8 ini pun, nah ini menariknya. 85,8 ini pun dia dalam posisi dimasukkan dulu ke Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena mekanismenya yang ada di dalam peraturan Menteri Keuangan, yang ada dalam aturan 7 Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, berlaku single treasury account. Treasury single account. Jadi kekayaan negara hanya masuk di satu akun tunggal. Dan hal ini berarti 85,8 masuk dulu ke akun pemerintah. Dalam ini masuk dulu ke Kementerian Keuangan. Poinnya adalah setelah dia masuk keuangan, ketika dirikan Danantara, maka berapa sesungguhnya yang sudah masuk di Kementerian Keuangan? Baru bisa dipindahkan ke... ini pun membutuhkan persetujuan Menteri Negara BUMN. Karena strukturnya berdasarkan undang-undang, ini yang perlu diketahui, berdasarkan undang-undang, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan, adalah kuasa keuangan dari pemerintahan, kuasa presiden di bidang keuangan. Ulang, Menteri Keuangan adalah kuasa presiden di bidang keuangan. BUMN adalah Menteri Negara BUMN adalah kuasa Menteri Keuangan untuk mengelola aset.
Jadi strukturnya begitu. Iya. Strukturnya. Jadi Presiden, Menteri Keuangan, Menko BUMN kalau pakai undang-undang begitu melihatnya. Maka ketika bicara 85,8, dia membutuhkan persetujuan Presiden. Dia membutuhkan keputusan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangannya lagi kesulitan keuangan. Allah. Berdasarkan laporan keuangan, APBN 2024 saja sudah minus 405 triliun. Artinya 85,8 ini tidak mengatasi minus 405, defisit 505. Iya. 405 itu gitu. Muncullah pertarungan antara yang namanya ini nanti kemunculan pertarungan juga nanti yang kemarin terjadi di Komisi 11. Iya, iya. Tentang pertumbuhan 8% itu antara Rahmat Pambudi sebagai Bappenas sama Kementerian Keuangan berbeda tajam sehingga rapatnya nggak bisa jalan. Mentok deh gitu ya. Nah, yang Anda lihat di situ ini Danantara pusing mencari uang. Nah, itu tadi ambil dari PPN. Diperintahkanlah Menteri Keuangan melakukan efisiensi. Efisiensi apa saja yang bisa disisihkan dalam rangka kalau pakai istilahnya kerennya membangun era kemandirian di bidang keuangan. Era kemandirian di bidang investasi. Sebenarnya apa? Sebenarnya nanti mereka tetap mengharapkan investasi dari pihak luar. Oh. Kan tadi komposisinya 30%. 70% ini datang investasi dari pihak luar. Iya. Nah, apakah 30% ini menggambarkan gambaran era kemandirian? Belum tentu. Tergantung bagaimana manajemennya, bagaimana persyaratan pinjaman-pinjamannya gitu. Kondisinya begitu gitu. Lebih lanjutnya berarti karena 30% ini dia ambil dari dividen, maka ketika ditempatkan asetnya adalah 14.724 triliun, iya, yang angka aneh 10.950 triliun. Kalau angka aneh nih, mereka kemudian menghitung 14.000 itu karena aset Pertamina naik segala macam, itu urusan kedua. Tapi belum ada audit yang konkret sesungguhnya berapa aset yang mutakhir dari 7 BUMN. Belum ada audit yang konkret. Yeah. Karena laporan keuangan 2024 itu akan muncul nanti di bulan Mei, bulan Juni. Yeah, laporan keuangannya. Bagaimana perjalanan. Jadi kalau mereka ambil yang sekarang angka sampai 14.724, itu laporan bulan Mei, bulan Juni 2024. Nah, itu angkanya mesti kita. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa betapa pentingnya tingkat akurasi dan aktualitas di sini. Karena ini kita main-main angka, Nah, ketika Anda masukin aset di situ, saat itu muncul pertanyaan, Mandiri sahamnya sebagian sudah di pasar modal, BRI sahamnya sudah di pasar modal, BNI sama, Mind ID Bukit Asam sudah di pasar modal juga, kan gitu. Kelihatan, PLN statusnya PSO. Pertamina banci, PLN sama Pertamina banci antara PSO sama komersial gitu ya. Di situ publik memvonis. Anda sudah mengambil hak pasar modal pada 3 perusahaan yang sudah, pada beberapa perusahaan sudah terbuka. Hak pemegang, hak publik loh diambil. Jadi vonisnya sesungguhnya adalah hak publik diambil oleh pemerintah. Untuk serta-merta menyatakan bahwa dividennya digunakan langsung, bahwa asetnya digunakan langsung sebagai asetnya Danantara. Padahal asetnya bukan aset Danantara, bukan asetnya BUMN yang bersangkutan, aset pemegang saham dong. Dalam hal ini adalah aset publik. Maka vonis pasar modal memvonis. Jatuhlah indeks harga saham gabungan sampai 6.260 sekian. Ini vonis karena mereka melihat enak aja barang publik dianggap sebagai barang pemerintah gitu. Saham publik dianggap sebagai itu nggak boleh kayak gitu. Satu. Yang kedua dari aspek itu gitu ya, PSO dimasukin, Public Service Obligation dimasukin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya juga tidak jelas dalam bicara penegakan hukum, tidak net and clear, tidak clear and clean atas aset yang PSO ini. Apakah pemerintah tetap mau menjalankan kebijakan neoliberal sehingga barang-barang publik dikomersialkan seperti Pertamina dan PLN, atau memang mau banci, atau memang mau bikin dua sisi, di satu sisi ada tetap PSO, di sisi lain ada tetap komersial. Mau yang mana? Ini nggak jelas. Apa indikatornya? Sampai dengan sekarang makanya Anda ribut soal undang-undang migas yang tidak pernah selesai. Gitu loh ngelihatnya. Nah dari sini vonis mempublik lagi. Publik memvonis lagi. Apa itu? Jatuhnya nilai tukar. Jadi sebenarnya vonis publik terhadap situasi kebijakan ini dua. Vonis lewat pasar modal, vonis pada yang namanya nilai tukar. Vonis nilai tukar tetap berhubungan dengan pihak luar, tentu.
Kalau pasar modal enggak sepenuhnya karena Danantara. Tapi kalau nilai tukar berkaitan sama situasi, aneh kebetulan ngirim ke antum the weakest currency. Bahwa rupiah memang termasuk dalam kategori sebagai nilai tukar terlemah. Nah dari situ kelihatan bahwa Danantara punya masalah. Nah, kalau Anda bilang masalahnya dua, pertama masalah di sistem, gitu ya. Yang kedua masalah di orang. Terus kalau memang begitu Bang, kalau ada pertanyaan begini, ini kayaknya nggak pernah diomong deh waktu dulu kampanye itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya udah melalui kajian yang mendalam kok, tahu-tahu langsung dipublis begitu hebat, lalu kemudian orang-orang model antum yang berkeahlian begini menyoalnya selalu dalam, gimana nih bisa muncul? Kalau orang bilang kan nih apa nggak termasuk program liar gitu Bang, atau gimana? Ini salah satu wujud dari berantakannya sistem perencanaan negara. Di era Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, Anda tidak bisa sembarangan karena ada GBHN. Dari GBHN muncul Repelita, dari Repelita baru muncul kemudian pembangunan tahunan, gitu ya. Di era Undang-Undang Dasar palsu, Undang-Undang Dasar 2002, segala sesuatunya tergantung pada Presiden. IKN nggak dibicarakan, tapi bisa dijadikan undang-undang. Contohnya begitu, RUU Joko Widodo. Cipta Kerja begitu juga, kesehatan begitu juga, sama aja. Begitu. Nah, di era Prabowo Subianto muncul yang namanya Danantara, undang-undang, basisnya undang-undang BUMN. Nah, ketika bicara BUMN, masuk ke cerita pertanyaan antum nih. Kajiannya gimana? Menarik di sini. Saya menerima dua versi RUU perubahan BUMN. Dua versi. Versi pertama sesungguhnya menyatakan bahwa Danantara itu memang investment company. Versi kedua tidak perlu juga ngambil begitu. Ada dua versi. Nah versi ini ada operasi politiknya. Dan yang paling menarik, operasi undang-undang ini pun diselesaikan hanya dalam hitungan 1 bulan. Paling lama 1 bulan setengah kuasa. Dan menurut Abang itu sangat tidak ini ya, secara dari segi waktu dan segi proses bermasalah ya. Sebenarnya cerita datangnya usulan pemerintah langsung mengusulkan RUU BUMN direvisi, langsung bisa masuk Balegnas, langsung bisa masuk ke Komisi 6 gitu ya. Itu satu prosedural yang sesungguhnya cepat kilat luar biasa. Nah, cepat kilat luar biasa ini menimbulkan pertanyaan karena dia tidak masuk dalam agenda Balegnas sebelumnya. Kok bisa muncul? Begitu juga soal yang namanya Minerba yang memberikan hak pertambangan kepada universitas gitu. Nah, ini menurut saya kalau melihatnya begini, kalau dibilang nggak ada kajian, ya motif investment company, perusahaan gagas tentang hadirnya perusahaan investasi ini sudah ada di Indonesia. Ada Dana Reksa, ada INA. Kenapa nggak kita perbaiki saja Dana Reksa dan INA sebagai perusahaan investasi? Gitu loh. Kita perbaiki Dana Reksa dan INA, kita injek modalnya, kita leverage sedemikian rupa sehingga bisa menjawab kebutuhan modal. Dan karenanya kita bisa menahan invasi modal dari luar gitu. Jadi kalau dengan barusan tadi ada dua tahap yang dua kelembagaan atau injeksi yang dilakukan tadi itu, berarti Danantara nggak perlu dong gitu? Memang nggak perlu. Oh ya Allah, mengerikan banget ya. Danantara sebenarnya cuma tinggal memperbaiki INA dan Dana Reksa, dipoles sedemikian rupa, istilahnya gini. Kita bikin corporate game, istilah kerennya. Dicantikin sedemikian rupa, diinjek modalnya, dicantikin rapi, lalu kita bilang, ini adalah perusahaan investasi Indonesia yang akan berinvestasi. Ini kan mau bikin semacam mercusuar. Jadi akan seolah-olah saya presiden baru yang punya mercusuar kan gitu. Ulang, saya presiden baru yang punya proyek gagah megah gitu, gagah dan megah. Karena asetnya gede, gagah dan megah. Padahal nggak juga, nggak bisa begitu. Kita begini, saya nggak lama di dunia keuangan, cuma dari tahun 92. Kalau belajar dari dunia keuangan, Anda nggak bisa begitu. Dunia keuangan itu di satu sisi memang harus melihat sesuatu itu realistis. Tapi sisi lain memang harus diikuti dengan mimpi. Cuma mimpinya harus berbasis 3.
statistiknya gimana, perilaku keuangannya kayak apa, hybridnya kayak gimana, campuran antara kecenderungan karena statistik, kecenderungan karena perilaku, dibangun campuran hybridnya. Jadi kalau kita bilangnya bahwa ini dalam rangka investasi Indonesia, mengurangi invasi modal, mengurangi intervensi modal, mengurangi interferensi modal, mengurangi infiltrasi modal, mengurangi indoktrinasi modal, mengurangi intimidasi modal sehingga melahirkan instability gitu ya. Iya, bukan begitu jawabannya, begitu, bukan Danantara jawabannya. Karena begitu Anda masuk dipukul, berarti Anda berhasil diintervensi, berarti Anda berhasil diganggu, dicampur tangani oleh pasar. Artinya apa? Artinya antara kebijakan mikro dijawab oleh kebijakan mikro. Apa poinnya? Terjadi persaingan. Ini yang tidak muncul dalam publik. Terjadi persaingan antara corporate dengan state. Jadi wujud jatuhnya indeks harga saham gabungan dan jatuhnya nilai tukar karena Danantara adalah wujud negara berhasil didikte oleh kekuatan korporasi. Gitu. Kalau disebut bahwa ini adalah menjalankan warisan bapaknya kan, kadang-kadang ini konsep Warisan pemikiran. Iya, warisan pemikiran bapaknya gitu. Apa memang nggak di dalam dulu agak sedih juga ya? Anda dengar karena ini sebagian pembicaraan Anda juga di 2019 gitu ya, dengan waktu itu calon presiden gitu ya. Waktu itu sebagian pembicaraan kita juga kayak gitu. Anda dengar memang ini ada gagas dari Sumitro Joedikusuma almarhum. Gagas ini kan basisnya cuma sovereign wealth fund yang di beberapa negara harus kita atur sedemikian rupa sehingga sovereign wealth fund ini betul-betul dalam rangka karena kita memberlakukan free floating exchange rate, di mana nilai tukar diserang bebas dan ketergantungan modal kita kuat. Maka sebenarnya Danantara atau digagasnya waktu digagas Soeharto, Sumitro pada hakikatnya ingin mengatakan bahwa kita bisa mandiri di bidang permodalan. Makanya disebut era kemandirian. Tapi sesungguhnya ketika Anda, ini menarik di sini, ketika mikronya bicara era kemandirian, tapi makronya tidak bicara kemandirian, ketemu nggak? Iya, nggak ketemu. Silakan pemerintah jawab. Ketika Anda bisa bicara mikro kemandirian, tapi makronya ketergantungan, Anda nggak bisa jawab. Pasti nggak bisa jawab. Situasi gini ya Bang, ada nggak sih di internal kawan-kawan yang membersamai Pak Prabowo tuh ngingetin gitu? Ada katanya. Ada, tapi nggak dianggap atau gimana? Ya didengar tapi tidak dilaksanakan. Oh. Kan ceritanya begini ya. Political will pemerintah ini sesungguhnya sangat subjektif. Dengan model demokrasi Undang-Undang Dasar 2002, ulang ya. Iya. Dengan model demokrasi Undang-Undang Dasar 2002, maka political will pemerintah ini, political will pemimpin tertinggi di negeri ini berdasarkan pasal 6A ayat 2, itu sangat subjektif. Ada bukti di era SBY, ada bukti di era Joko Widodo, ada bukti di era Prabowo Subianto. Di era SBY ada MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Iya, betul. Di era Joko Widodo ada pembangunan infrastruktur dengan IKN. Di era Prabowo Subianto ada Danantara. Oh. Ini subjektivitas presiden. Ini karena pasal 6A ayat 2 dan pasal 4. Sehingga subjektivitas itu belum tentu objektif dengan kebutuhan masyarakat. That's the point-nya adalah subjektivitas presiden, subjektivitas pemerintahan belum tentu menjawab aspirasi, kebutuhan dan gitu ya. Kedaulatan ekonomi rakyat belum tentu nggak ngejawab, dan saya bisa ngebuktikan itu makanya saya berani nantang. Ini kelihatannya pemirsa pembahasan panjang lebar dan kita masuk pada kuliah khusus yang mungkin konsumsinya banyak yang apa ini ya, termasuk saya juga ikut. Nah, tapi mungkin gini Bang, secara sederhana untuk bagian Danantara ini secara mudah dipahami oleh masyarakat, Danantara ini sebuah solusi yang sedang berproses atau sebuah apa ya? Karena kelihatannya kan kita jadi nggak cuma diumumin terus, orang ada apaan sih ini? Gimana sih gitu? Ini solusi atau gimana? Pertanyaan besarnya begini. Kenapa tadi kerangka sistem sudah Anda jawab ya? Iya. Sistem beginilah modelnya. Betul, Anda bisa injeksi 30% dengan mendapatkan modal. Tetapi 30% dari mana? Kan gitu pertanyaan dari gitu kerangka sistemnya. Sekarang kerangka orangnya. Ketika kerangka orangnya orang-orang yang boleh dibilang di satu sisi merangkap jabatan, tapi di sisi lain juga punya liabilities,
Dalam dunia investasi, logikanya begini, Anda dapat, you are getting some money, that the money going to the satu project, gitu ya, going to the project, gitu ya. The point is, Anda mendapatkan uang untuk ditanam pada project itu trust. Jadi investment company itu lebih berat modal kepercayaannya daripada banking, lebih berat. Kenapa? Karena dia harus betul-betul melihat proyek apa yang bisa diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan. Itu ceritanya. Jadi proyek apa yang betul-betul Anda bisa investasikan dan menjanji keuntungan yang bahkan saya terusin, menjanjikan keuntungan menggiurkan. Gitu melihatnya. Woi, kalau cuma sekedar investasi menghasilkan keuntungan yang cuma sama dengan tingkat suku bunga deposito, taruh aja duit di deposito. Kalau cuma sekedar menjanjikan keuntungan sama dengan suku bunga Bank Indonesia, BI rate, taruh aja di BI rate. Selesai. It's a part of my dissertation. Ini disertasi saya, salah satu bentuk disertasi saya adalah mengkaji pertarungan suku bunga di beberapa instansi, perubahan nilai tukar, indeks harga saham gabungan, BI rate, itu kita lihat itu, perubahan perdagangan internasional, baru kita lihat nih, inflasinya kayak apa, baru kita bilang mana yang paling bagus, dan setelah itu kita lihat, ribanya kayak gimana? Gitu. Subhanallah. Ya buat pemirsa mungkin tingkat kebingungan dan pemahaman konsep tentu membutuhkan proses pemahaman, literasi, interaksi. Mungkin untuk Bang Ihsanuddin Nursi mudah-mudahan tidak merasa lagi asik-asik makan disuruh berhenti gitu ya. Tapi paling tidak memang Danantara itu adalah sesuatu ya Bang ya. Ini masih sesuatu banget yang perlu diterusin apa perlu dihentikan nih Bang? Kalau saya ngelihatnya ini bisa kita benahin. Saya ingat dulu zaman Agung Laksono Ketua DPR, Adek Komarudin Ketua Komisi 6, saya bicara tentang investasi yang harus dilakukan BUMN. Saya menyesalkan respon dari DPR waktu itu tentang bagaimana gagas saya tentang BUMN, mereka menganggap kan nggak apa-apa pihak asing terlibat gitu. Saya menyesalkan saat itu, menganggap enteng bisa mengatasi pihak asing. Sekarang terbukti kita tidak bisa mengatasi pihak asing karena sumber daya kita diambil, produksi kita diambil, distribusi kita diambil, keuangan kita diambil. Ulang, sumber daya kita diambil, produksi kita diambil, distribusi kita diambil, keuangan kita diambil. Semua yang diborong. Memang. Astagfirullah. Memang. Mengerikan. Ya. itu bukti gitu ya. Sudah. Nah, ketika antum nanya gitu ya, ini masih bisa nggak? Bisa, masih bisa kita benahin. Syaratnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan kepercayaan, building market confidence, itu pada Danantara. Sistemnya kita perbaikin. Jadi jangan serta-merta kita bilang bahwa ini diambil dari begini-begini. Kita realistis saja bahwa memang kita cuma bisa ngambil duit 300 triliun. 300 triliun dari APBN. Maka logis kalau dimasukin ke proyek 600 sampai dengan 700 triliun. Karena kita punya segitu. 900 triliun juga oke, karena kita punya 300 triliun. Karena bukan penghematan dari APBN katanya 375. Ya udah kita ambil 300, kita masukin di situ. Tapi dengan catatan, kita investasikan untuk proyek-proyek yang menggiurkan keuntungannya, dan satu lagi. Tahu apa? Tidak dikorupsi. Itu yang susah. Itu yang susah. Pemirsa, kita kelihatannya akan berselancar dengan jumlah waktu yang tidak terbendung. Nah, kita karena posisinya ini adalah uat bertamu, mudah-mudahan Bang Ihsan bisa melihat bahwa salah satu santrinya memang harus juga mengalami proses pembelajaran dan juga buat kita semua. Kita masuk bagian kedua, kita ingin menanyakan tentang produksi buku-buku ya. Karena saya agak terus terang saja ketika buku yang terdahulu Indonesia yang terbelah itu, saya udah nyari sampai lemes karena kelihatannya ada di box yang mana, karena beberapa kegiatan membuat saya menaruh buku itu tempat yang khusus. Tapi mungkin yang paling penting sekarang buku-buku yang abang tulis ini sebenarnya bisa nggak bang dirunut bahwa dia nanti akan menjadi sebuah pesan literasi ya, karena kelihatannya nih negeri kita memang babak belur nih dalam penataan sistem ekonomi. Apalagi kalau di bawah ya Bang, dengan segala keterbatasan saya secara keilmuan masalah ini. Di bawah itu, misalnya contoh, dekat rumah saya itu namanya Pasar Malabar. Pasar Malabar itu ada sekitar 2.000 pedagang. 2.000 pedagang itu 90% Muslim. Dan dari pedagang itu hanya sekitar nggak sampai 10% yang tidak terlibat dengan rentenir. Yang selebih itu terlibat dengan rentenir.
Artinya apa? Penanganan ini kan nggak ada yang memberikan pengingatan. Dan untuk bisa mengingatkan mesti punya pengetahuan. Untuk punya pengetahuan kan mesti ada yang dibaca. Nggak bisa lalu pakai baca ayat, baca hadis, lalu kemudian orang disuruh bilang jangan gini, jangan gitu. Artinya gini Bang, konsep-konsep bagaimana mengelola kehidupan dalam perspektif ekonomi dalam konteks menata sistem kehidupan kita yang ya pastinya membahagiakan dunia akhirat dan tidak salah di hadapan Allah. Tentu Abang saya lihat punya semangat itu dalam buku-buku yang ditulis, walaupun spektrumnya mungkin sangat luas ya, bukan semata-mata ekonomi gitu ya. Nah, untuk buku-buku yang sudah pernah dibuat, yang sedang dibuat, yang baru saja dibuat dan yang akan dibuat, apa nih yang mau dikabarkan kepada kami generasi muda atau pelanjut Abang yang mungkin nanti harus maksa nih ketemu lagi di buku yang mana. Karena kelihatan salah satu kritik terhadap generasi muda era 2000-an ini adalah lemah literasi, Bang. Jadi mereka tidak terbiasa membaca, hanya sekedar merespon WhatsApp, hanya merespon simptom-simptom kecil yang sebetulnya tidak menunjukkan bahwa dia punya penguasaan konsepsional, penguasaan satu textbook yang cukup untuk masalah tertentu. Nah, ini mungkin bagian penting buat teman-teman, buat para pemirsa. Kita tahu bahwa beliau ini seorang pembicara yang sangat luar biasa dan juga seorang yang sangat produktif dalam tulis-menulis untuk tulisan yang kelihatannya konon kalau nggak salah dengar buku sebelum ini susah dicari dan harganya mahal. Jadi mehong gitu ya. Ya buku yang standarnya mungkin hanya beberapa ratus ribu itu ketemu angka dengan nolnya 6 gitu ya. Tapi mungkin yang terpenting perihal buku-buku yang Abang tulis ini apa yang menjadi sesuatu yang ingin diterangkan pada kita nih, Pak? Anda udah nulis 11 buku. Menapak jejak pemuda, Anda tulis itu. Itu Anda tulis cukup lama di tahun 89. 10 tahun tidak menulis, masuk ke suasana kritis, 97-98. Anda ingin nulis tentang akar krisis. Ketunda-tunda. Terutama karena Anda masuk ke dalam kasus Bank Bali begitu dalam gitu, dengan data-data macam-macam, termasuk kejahatan-kejahatan perbankan di BLBI. Anda punya data, Anda serahin ke KPK tuh. Jadi sampai Anwar Nasution bilang ke Anda punya tambang emas nih, gitu. Karena Anda ngasih lihat data-data yang Anda punya tentang kejahatan perbankan di Indonesia, dan Anda kasih tahu ini data-datanya kayak gini. Nah, waktu itu Anwar sempat bilang bahwa BI adalah pusat waktu itu istilahnya, pusat apalah, Anda lupa. Anda ketemu benar BI itu pusat masalah gitu waktu itu. Ketunda-tunda lagi, masuk karena keribut macam-macam. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian setelah krisis, Anda diminta menulis oleh Infobank menguak akar krisis. Jadi yang kedua Anda menulis tentang menguak akar krisis. Setelah itu Anda betul-betul nulis tentang selamat datang di negeri amburadul, kita belum merdeka. Lalu kita nulis lagi tentang ekonomi konstitusi, rame-rame gitu ya. Lalu kita nulis lagi tentang masyarakat ASEAN, 2 buku. Lalu tulis tentang selamat datang di negeri amburadul kedua, baru berikutnya bangsa terbelah, baru berikutnya prahara bangsa. Gitu. Kelihatannya ada hal yang bisa kita dalami, tapi kita tarik sedikit sejarahnya. Pernah terjadi 10 tahun Abang tidak menulis. Itu sedang bertapa atau sedang kuliah atau sedang mengajar atau sedang sibuk jadi pejabat? Saya nggak tahu. Itu kayaknya perlu diterangkan nih buat masyarakat. 10 tahun nggak menulis itu salah satu masalahnya adalah hampir boleh dibilang untuk duduk merenung, menulis, menuangkan. Kan menulis itu sebenarnya sepertiga penuangan dari apa yang kita ketahui. Paling top setengahnya menulis itu. Sisanya 50% itu masih ada di kepala gitu. Karena tidak mungkin nah, waktu itu kita sudah Anda dapat ancaman, Anda dapat gangguan, Anda diganggu, dimagicin segala macam kan. Di era itu kan Anda diganggu, Anda dihajar secara fisik, Anda dihajar secara magic gitu. Macam-macam tuh dari sejak 10 tahun itu gitu ya. Ya selain memang kesibukan, tapi harus juga menahan diri dari macam-macam serangan. Fisik dihajar, magic dihajar, ekonomi dihajar. Kalau fisik itu jatuhnya ada benturan fisik atau benturan.
Anda ingat betul riwayatnya soal mafia impor. Mafia impor itu terganggu ketika Aneh mengebantainya di akar. Mereka terganggu sekali dan marah betul gitu. Luar biasa. Dan betul-betul fisik. Dan mafianya Anda tahu siapa gitu. Dan menariknya mereka cuma sekedar melerai itu dan tapi tidak berupaya menyelesaikan mafianya gitu. Baru ketika Amran Sulaiman menjadi mentan di era Joko Widodo, Anda mulai terbuka lagi bicara tentang mafia impor. Artinya sesungguhnya hampir sekitar berapa tahun? Hampir sekitar 15 tahun Anda cuma ngikutin aja mafia impor mainnya kemana saja. Karena pada akhirnya Bang Amran itu memang mau ngomong dengan abang ya? Amran Sulaiman? Mau. Berarti kalau udah mau ngomong berarti ada sesuatu yang bisa ditransfer gitu kan secara penilaian. Sampai dengan sekarang kita masih bisa WA-WA-an. Saya masih bisa WA Menteri Pertanian gitu ya. Waktu itu Amran sudah serius untuk membantai mafia impor di era pertama. Makanya kemudian dia dicopot, diganti kan. Luar biasa. Jadi artinya di era itu Anda ngelihat ada problematik besar dari sejumlah partai politik dan sejumlah mafia impor yang berkolaborasi satu sama lain. Dan ini Anda bongkar juga masuk mafia impor migas. Makanya ketika bicara migas, Anda luar kepala. Makanya Anda bilang di Metro TV, ini cerita saya satu generasi lalu. Artinya Anda ngikutin betul. Sebagai orang keuangan, Anda ngikutin masuk ke dalam transaksi perdagangan. Kan jalur krisis itu dua. Jalur perdagangan dan jalur keuangan. Jalur perdagangan basisnya adalah ekspor impor. Jalur keuangan itu mainin nilai tukar. Jadi kalau balik lagi ke riwayatnya begitu gitu. Wah, berantakan gitu, nggak keruh-karuan. Anda lihat, oh mafia. Jadi dengan keberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, mafia impor makin berjaya. Makin berjaya, serius. Dan itu terbukti dengan korupsi besar-besaran. Baik korupsi di sektor, di sektor pangan, di sektor pertanian, sektor pangan, dan sektor lainnya. Termasuk di sektor keuangan, dan sektor energi. Jadi sektor keuangan begitu, sektor energi begitu, sektor pertanian. Apa poinnya? Poinnya adalah kedaulatan perekonomian Indonesia sesungguhnya sudah didikte oleh mafia impor. Subhanallah. Pemirsa, gitu saya ingin sebetulnya saya ingin memberikan kabar saya yang berdekatan langsung dengan beliau. Terlihat sekali beliau punya ekspresi yang sebetulnya menahan gelombang spirit yang luar biasa, gelombang kekecewaan, gelombang kesedihan, gelombang idealisme perjuangan. Tapi saya merasa perlu nyolek dikit nih soal magic nih. Sebagai seorang akademisi, seorang intelektual, seorang yang biasa dengan referensi literasi gitu ya. Nih abang sampai nyebut-nyebut ada serangan magic. Itu apa karena abang cuman ini aja kali? Halu aja atau gimana tuh sampai kalau serangan magic 4 bulan berturut-turut itu halu apa bukan? Ya nggak tahu, makanya bisa ditanya. Makanya kita pengen dengerin, Jadi Anda ingat betul bulan Desember itu Anda udah diserang. Dar. Gitu. Sampai Anda harus mengevakuasi keluarga. Allah, sampai keluarga. Jadi di rumah itu cuma tinggal Anda sama asisten rumah tangga. Sama beberapa asisten rumah tangga lelaki gitu ya. Tiap bulan tuh. Jadi tiap hari selama 4 bulan berturut-turut. Tidak bisa dibilang halu karena begitu mulai datang menjelang tengah malam, dari mulai jam 10, jam 11, di genteng tuh sudah bunyi. Beledar gitu. Dan itu tiap malam sampai terkadang bunyi buar gede di genteng gitu. Tapi yang dengar kita di rumah atau tetangga juga ada yang sempat tahu? Seluruh isi rumah dengar. Oh, serumah aja ya? Seluruh isi rumah dengar. Rumah itu dengar. Gitu. Jadi asisten rumah tangga yang perempuan, asisten rumah tangga yang laki-laki dengar. Gitu. Sampai asisten rumah tangga yang laki-laki bilang, nanti bapak nggak kena, yang kena mbak nih. Sampai kayak gitu. Nah kebetulan si mbak ini orangnya jujur. Bagus gitunya. Jadi dia nggak punya ketakutan untuk kayak gitu. Kebetulan jalan menjadi asisten rumah tangga di saya 30 tahunan sekian. Jadi bukan asisten rumah tangga yang baru 10-20 tahun, enggak, udah 30 tahunan. Jadi biasa aja gitu ngelihatnya. Ya, jadi penegasannya bahwa pemirsa ada satu operasi yang memang yang sifatnya near fisik ya. Artinya gerakan bagaimana kita di musim setelah satu Pilpres itu kan sempat 1 bulan Pak Sandiaga Uno itu sebulan kan sampai menghilang dari peredaran. Karena memang operasinya
operasi yang non fisik itu yang membuat kita semua, termasuk kemarin Pak Anies pun, saya dari kawan-kawan yang sangat menekuni itu bisikin kepada saya. Memang saya kesusahannya nyampein ke Pak Aniesnya. Karena serangan itu memang ada. Artinya saya juga mengatakan pertanyaan soal hal itu cuma supaya abang cerita aja gitu. Oke. Yang lainnya adalah sesungguhnya kekuatan untuk melawan itu tidak bisa datang dari siapapun. Kekuatan perlawanan hanya datang dari dalam diri. Artinya energi dari dalam dirilah yang bisa membangun pertahanan. Sampai satu saat teman bisa ngelihat, teman bilang, dibalas apa enggak? Nah, gue senyum aja. Karena memang saya tidak punya keinginan untuk membalas. Dan tidak ada gunanya membalas, ngapain juga gitu. Poinnya kan, lo jadi pecundang, gue pemenang, tapi lo takut, lo menggunakan kekuatan lain untuk melawan gue. Sederhana aja logikanya gitu. Ya, tapi secara nilai-nilai transcendence, nilai-nilai purifikatif, nilai purifikasi, ini kan contoh Rasulullah. Keren banget, keren. Artinya, kalau kita punya kekuatan inner energy yang luar biasa, energi yang nggak usah dibilang luar biasa, ada energi yang cukup untuk menghadapi itu semua. Jangankan nyentuh gitu, masuk ke rumah kita aja nggak bisa, dia cuma tetap ada di luar. Iya, bunyi tak di atas. Dia cuma di atas aja, dia nggak bisa masuk ya. Dia cuma, gue tahu lo datang, ya udah oke, tapi gue nggak bisa buka pintu gitu. Sorry, gue nggak bisa buka pintu gitu. Pemirsa, memang ini saya juga dalam pengalaman saya kurang lebih 40 tahun sebagai pendakwah juga saya mengalami hal yang sama. Tapi sehari ini porsi terbesar buat Bang Ihsan cerita buat kita. Ada kalimat abang tadi yang menyebut kejahatan perbankan. Kalau menurut saya ini bukan kalimat sederhana. Kalau memang itu kejahatan dan sudah berlangsung lama, kenapa kejahatan itu dibiarkan? Kenapa seperti seolah-olah kejahatan itu dibudidayakan atau kejahatan itu malah dimodifikasi, disempurnakan dan dicanggihkan? Nah, ini kejahatan perbankan ini kenapa menjadi sesuatu yang abang tahu dari lama, sudah cukup lama. Dan walaupun ilmu saya secara sportif saya nggak membidangi ini, berarti kejahatan itu masih berlangsung dan lebih canggih gitu bang ya? Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Taspen adalah bukti. Bahkan kasus terakhir adalah LPI yang triliunan. Itu bukti kejahatan keuangan. Jadi kalau mau ngeliatin gampang sederhana aja. Kita hadapin kasus Jiwasraya, kita hadapin kasus Asabri, kita hadapin kasus Taspen. Terakhir kasus LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang manipulasi ekspor gitu. Tapi kan yang ini bang, mungkin abang bisa bantu saya memahami. Kan itu kasus Asabri, itu kan 22,7 triliun. Itu konon pelaku utamanya, itu dibebaskan dengan alasan dia berlaku sopan gitu bang. Itu gimana menjelaskannya buat orang waras gitu bang. Saya terus terang itu. Karena dia sopan, maka dia dibebaskan gitu. Hukum acara juga memang menyatakan Anda di pengadilan harus sopan. Jadi tidak perlu menjadi alasan. sampai mengganjal itu waktu iya, jadi kalau kemudian hakim memberikan alasan yang bersangkutan sopan dan bebas karena itu, ya di situ kita perlu pertanyakan lebih dalam tentang ukuran keadilan yang dibangun oleh seorang hakim. Dalam pembelajaran saya, 4 sumber keadilan yang bisa diterapkan dalam peradilan, lembaga peradilan. Pertama, keadilan yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum dia putuskan, dia betul-betul bercengkrama menghadapi kasus itu dengan Allah. Bagaimana bercengkramanya? Ya sholat malam, ya puasa, ya terus menahan dia tasbih, dia tahlil, dia tahmid, dia dekati betul habis-habisan untuk memutuskan agar betul-betul keadilan yang diputuskan dan betul-betul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Loh, bener. Antum kan pernah di pengadilan, putusannya begitu bacaan depannya. Kena deh gua. Iya kan? Iya. Begitu gitu. Betul. Oke, pertama. Yang kedua, keadilan yang diputuskan berdasarkan gitu ya, informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Dia ambil, dia rangkum, dilihat mana titik benarnya, dia gitu. Pada masyarakat. Ambil sini. Yang ketiga, gitu ya, merangkum dari satu ke dua, diambil berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Fakta-fakta bukti hukum dalam persidangan gitu. Dari sini dia bangun keyakinan. Keadilan berdasarkan keyakinan. Jadi tadi berdasarkan ketuhanan, berdasarkan pendapat masyarakat yang dirangkum dengan fakta-fakta persidangan ansih gitu ya, karena harus pakai kacamata kuda, atau kemudian yang terakhir berdasarkan keyakinan. Yang menarik adalah dalam unsur keputusan yang harus membuat rasa keadilan itu, unsur subjektivitas itu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, problematiknya apakah subjektivitasnya itulah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, objektif atau enggak kita nggak tahu.
Ulang, apakah subjektivitasnya itu objektif apa? Kita nggak tahu. Objektif di sini dalam kerangka ilmu sosial disebut bahwa intersubjektif, itu Gunnar Myrdal. Iya. Bahwa objektivitas adalah intersubjektif, kata Gunnar Myrdal, Asian Drama. Iya. Tapi kalau dalam Islam nggak bisa. Objektif itu harus diukur berdasarkan sampai seberapa jauh Anda bisa memenuhi rasa keadilan kolbu, rasa keadilan kata-kata, rasa keadilan tindakan, dan mewujudkan dalam sakinah, mawadah, warahmah. Dalam nafsul mutmainnah. Nggak bisa keluar dari situ. Loh, kenapa mesti menggunakan konsep sakinah, mawadah, warahmah? Karena memang konsepnya konsep keterikatan satu sama lain. Kan dia diikat oleh satu keputusan. Di akhirnya keputusan pengadilan itu adalah misakon golizo. Luar biasa. Dan ditarik dalam posisi yang namanya nafsul mutmainnah. Nggak bisa keluar. Bagaimana Anda mau keluar dari situ gitu loh? Sebagai bentuk-bentuk romantisme pribadi yang belum seberapa, mungkin baru seujung kuku dibagi sejuta. Satu malam saya sempat bertelepon dengan beliau, mungkin sudah hampir jam 1 malam. Berhenti itu bukan saya disuruh berhenti, Alfian lo udahan lo, gue capek gitu. Ada juga saya yang pamit, bang udahan bang, panas nih kuping gitu ya. Nah mungkin yang sebelum kita masuk di nanti ada satu lagi poin yang agak besar bang, yang berhubungan dengan nilai-nilai transendensi ya. Saya abang tidak pernah ragu untuk menghubungkan semua yang abang lalui dengan prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip ruh seorang yang bermuslim. Karena saya lihat banyak ilmuwan-ilmuwan lain, jangan bawa agama ya di sini ya. Kita ini ngomong nih ilmiah nih gitu. Jadi kadang dengan menyebut ilmiah, agama sudah dibuang gitu. Kalau abang kayaknya udah bener-bener apa namanya? Kalau saya rasakan menyatu dan tidak tidak dibuat-buat, tidak hanya karena di bulan Ramadan ya. Jadi sekarang jadi apa namanya dialog religius ya, kan ada lagu religi, ini sekarang podcast religi, enggak juga kan? Itu kenapa bang bisa sampai di posisi yang begitu rumit, di konflik yang begitu dasar, abang tetap tidak sungkan untuk menyebutkan terminologi Islam, terminologi tauhid, terminologi prinsip-prinsip seorang muslim. Ini kayaknya perlu diperdengarkan. Oke. Menarik pertanyaan ini karena saya ambil sejarah. Satu hari saya diserang satu komisi. Komisi saya Komisi Keuangan Perbankan, APBN, BUMN masih itu. Diserang habis seluruh anggota komisi. Tahu jawaban saya apa? Al-haq min rabbik, fal takunanna minal mumtarin. Wah, dasar. Saya bilang, yang kedua kalimat saya, lawan data saya. Jangan lawan dengan argumentasi opini, saya bilang. Lawan data. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh al-haq min rabbik, fal takunanna minal mumtarin. Al-haq min rabbik, fala takunana, pakai fala takunana minal mumtarin. Jangan pernah sekalipun meragukan, maka basisnya dalam keilmuan itu data dan metodologi. Gitu loh. Jadi tidak ada Al-Qur'an itu isinya 2, kata dan angka. Tidak ada kata-kata tanpa angka, tidak ada angka tanpa kata. Biasa. Anda bicara Al-Quran, pasti bicara 114 ayat, 114 surat. Pasti ketemunya 6.666 ayat. Pasti ada angkanya. Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat. Ada kata, ada angka. Anda bicara Islam, pasti ketemunya 5. Bunar Islam ala khamsin. Anda bicara iman, pasti ketemunya amantu billah sampai wabil yaumil akhir. Jadi kalau gitu pemirsa, nanti kalau mengundang beliau, di samping kasih profesor doktor ya, karena saya yang ngasih, panggil juga Ustadz. Gitu. Jadi narasumber kita Ustadz, Profesor Doktor Ihsan Nursi gitu, mesti pemirsa ya. Nah, mungkin sampai di posisi buku tadi kita selesaikan. Iya. Dari buku-buku yang jumlahnya sudah 11-an buku itu, kalau saya minta 3 saja bang, buku yang abang rekomendasikan untuk dibaca oleh katakanlah anak-anak muda lah. Saya kan lebih muda dari abang nih, anggaplah adik-adik abang junior yang memang sangat prihatin dengan negeri. Saya secara jujur juga kadang-kadang terbayang ya, walaupun bagaimana kemarin 4 tahun di penjara kan, kalau saya ngegas terus, kalau saya nggak dikontrol oleh teman-teman dekat, bisa loss lagi kan, karena sekarang beberapa teman-teman dekat kita sudah mulai di BAP ini. Ya beberapa kawan-kawan yang berani soal kasus bambu segala macam ini, walaupun agak hidden bang, beberapa teman-teman udah mulai dipanggil-panggilin. Nah intinya dari 11 buku itu abang punya rekomendasi yang sudah ada dulu ya, kalau yang mau belum dibuat kan kita belum baca. Mungkin bukan berarti membatasi ya, yang benar-benar prioritas dari buku yang sudah abang buat ini harus benar-benar dibaca secara eksploratif gitu ya, bukan baca sekilas. Benar-benar baca sambil kita buat rumus turunan, sambil kita buat feedback yang sifatnya
sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan situasi subjektif dan situasi objektif yang dihadapi. Dari buku-buku itu mana yang ingin? 2 buku mutakhir, Bangsa Terbelah dan Perhara Bangsa. 2 buku mutakhir. Sebenarnya bangsa yang ini. iya. Ini kalau dia bicara lebih dalam, Anda cuma tinggal bikin satu lagi kajian geopolitik untuk sampai ke solusi atas dominasi. Sebenarnya gambaran terakhir dari kemelut Ukraina Rusia, dari kemelut perilaku yang dibangun oleh Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth itu menggambarkan perubahan politik internasional dan regional. Nah, ini hampir tidak pernah mendapat kejelasan di kajian di Indonesia. Kenapa Donald Trump kayak gitu? Kenapa JD Vance kayak gitu? Kenapa Marco Rubio kayak gitu? Kenapa Pete Hegseth kayak gitu? Kenapa Robert Kennedy kayak gitu? Pertarungannya. Isunya macam-macam. Kebetulan Anda agak intens mengikutinya karena Anda mengikuti beberapa jalur kajian di luar gitu. Anda ikut, Anda members gitu ya di situ. Terakhir bahkan pertanyaan sampai jika kita sungguh-sungguh meninggalkan fiat money menjadi gold gitu. Oh, pertanyaan kayak gitu. Apa pendapat Anda? Oh, kajiannya sampai kayak gitu. Karena terakhir orang sudah melihat pertarungan BRICS sama US dollar tidak bisa dihentikan. Gitu. Bahkan keluar pernyataan terakhir Cina siap memenuhi peperangan dalam kondisi apapun. Gitu ceritanya. Cina siap memenuhi peperangan dalam kondisi apapun. Artinya apa? Artinya ketika kita ngelihat Cina merespon dengan siap menghadapi situasi perang dengan kondisi apapun, maka situasi peperangannya menjadi totality war. Nah, we are a part of them gitu. Kita bagian dari mereka, kita bagian dari dunia internasional. We are a part of the global system gitu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya menjadi apa solusinya kalau begitu bagi bangsa ini? Nah, itu makanya sebelum sampai pada solusi kita bicara dulu tentang geopolitik. Iya. Jadi ada 2 buku yang ada mau niat. Iya, berarti kalau gitu saya memberikan kesimpulan kalau salah ditegur ya. Pertama, bangsa yang terbelah, perhara bangsa. Iya. Terus tadi itu geopolitik sama solusi dari atas dominasi. Nah, jadi kita nunggu apa namanya? Nunggu 2 buku lagi jadi 4. Nanti saya bikin ini aja resumennya. Namanya mahasiswa. Iya. Kata perintah dosen kan, kalau bikin resumennya. Kalau bikin sendiri mungkin nggak ini. Pemirsa, kita sampai ke bagian terakhir karena memang pembahasan berkembang cukup ini. Kita ingin Abang berani menyatakan, sebenarnya jadi saya ada 2 sebetulnya ini. Tapi mungkin yang terdekat kemarin kan secara bergantian waktu, rombongan-rombongan engkoh-engkoh sama rombongan engkoh coklat. Ya katakanlah itu konglo bagian naga dan konglo bagian pribumi. Nah, itu kan dikumpulkan secara terbiasa. Tapi itu mungkin satu hal yang mungkin nanti Abang perlu jawab. Tapi saya mau nyelip sedikit. Itu kan ada 40-an pemret dikumpulin juga tuh beberapa waktu kemarin yang belum terlalu lama ya. Kayaknya itu juga nggak sederhana tuh. Karena ketika saya sempat dengar di sebuah podcast, salah satu yang hadir sampai berani bilang saya nggak berani ngomong. Kata dia sempat dia bilang saya nggak berani ngomong. Kalau saya ngomongin nanti dia cuma ngasih apa namanya labirinnya aja. Tapi saya juga tentu buat Abang nggak mau juga dong nanti pembahasan kita tidak menguntungkan karena kondisinya kelihatannya ada sesuatu nih antara yang memang upaya-upaya untuk penataan yang lebih rapi, ada juga mungkin rezim yang dibangun atau pola yang dibangun saya nggak tahu, saya nggak bisa, mungkin Abang bisa kasih penjelasan. Itu yang namanya wartawan pemret ya, bukan wartawan biasa kan, wartawan senior kan, ada Uni Sultan Lubis, ada siapa, ada pokoknya saya dengar beberapa 40-an orang itu didatangkan. Nah, yang pertanyaan awalnya sebenarnya ini nih, yang naga-naga sama konglo pribumi. Nah, dua-dua itu Bang, mudah-mudahan Abang mau duluin yang mana dah. Anda nggak ngejawab kedua-duanya. Anda ngejawab Indonesia sekarang ini sedang terjadi ajang pertarungan intelijen. Yang oleh publik dibacanya cuma di permukaan. Pertarungan intelijen itu kelihatan misalnya dengan munculnya Garuda Biru, munculnya Indonesia Gelap, juga munculnya bagaimana kehadiran tokoh-tokoh asing ke sejumlah tempat, dimasukkannya Tony Blair ke dalam Danantara misalnya, bagaimana pihak-pihak tertentu ternyata masih bisa menunjukkan kekuatannya, yang dalam bahasa saya pertarungan intelijen ini
muncul ke permukaan dengan modal satu pendulum kiri ditarik ke pendulum ke kanan dengan cepatnya, bergeraknya dengan cepat. Hidup Jokowi ndasmu itu satu pendulum. Satu pendulum. Tapi dengan menata ulang tentara, melibatkan tentara di satu sisi lain, itu pendulum lain. Di saat yang sama muncul Garuda Biru, muncul kemudian Indonesia Gelap, yang arahnya sesungguhnya hendak mengganggu legitimasi, mengganggu legalitas, otorisasi pemerintahan. Kerja intelijen kayak gini hanya bisa dipahami oleh mereka yang punya inside information, bukan informasi terbuka. Bukan outside information, tapi inside-nya itu dalam. Dan itu makanya diundangnya namanya Pemret. Itu karena diundang oleh mereka-mereka yang mengerti tentang bisnis ekonomi, intelijen ekonomi. Jadi 8 orang dan 2 orang itu, Haji Isam sama Hairul Tanjung, itu sesungguhnya punya apa yang disebut dengan intelijen bisnis, sementara si Pemret punya intelijen ekonomi, politik, dan lain-lain. Dicoba dipertemukan di situ. Itu ngelihatnya. Kenapa? Karena poinnya adalah sedang terjadi pertarungan intelijen secara dalam. Apa poinnya? Sedang terjadi pergolakan di dunia internasional, sedang terjadi pergolakan di dunia regional, sedang terjadi pergolakan di panggung kekuasaan nasional. Nah, sekarang kita pilah-pilah. Itu ceritanya kalau mau. Jadi Bang, nih abang memancing ini saya nih. Saya bagaimanapun untuk yang bagian ini ada dikit-dikit lah modal saya. Iya. Nah, menurut abang, tadi kan menyebut sebuah pernyataan umum yang bersifat pertarungan intelijen. Apakah di sana FBI, CIA, Mossad, MSS, M16, BIN, dan lain-lain juga menjadi bagian daripada semua pertarungan ini atau lain kelas nih, Bang? Gimana, Bang? Di satu sisi Prabowo Subianto menyatakan dukung Palestina habis-habisan. Sisi lain Trump menyatakan apa? Dukung Palestina habis-habisan. Dukung ya nama Israel habis-habisan. Kira-kira di panggung politik internasional ini jadi gimana? Di satu sisi Prabowo Subianto ketemu yang namanya Xi Jinping, sisi lain Prabowo Subianto ditolak oleh Donald Trump hingga sekarang. Apa artinya? Ini real, pertarungan real yang harus kita baca dengan jernih gitu lah. Harus dibaca dengan jernih. Di sisi lain Prabowo Subianto belum bisa dialog dengan Muhammad bin Salman, terutama karena keberangkatan haji, kuota haji. Belum sampai dengan sana belum jelas. Tapi di sisi lain Prabowo Subianto bicara dengan namanya Qatar dan UEA. Apa poinnya? Mari kita lihat bahwa ada kerja intelijen dua pihak. Jadi tidak bisa kita lihat cuma sekedar kehadiran Mossad, M16 atau CIA. Tidak bisa kita lihat. Pada saat yang sama juga ada kerja, bahkan pada 2004-2005 saya menyatakan pada salah seorang jenderal bahwa intelijen kuning jumlahnya sudah luar biasa dan saya menyaksikan sudah beredar masuk sampai pada level kabupaten. Dan sekarang sudah tergelar habis. Dengan penampakan pribumi ya? Dengan penampakan pebisnis. Sama dengan yang namanya Putih. Putih juga dengan penampakan pebisnis. Padahal posisinya adalah entah konsultan, entah pebisnis. Sama penampakannya. Entah juga media, sama aja. Anda bisa berperan sebagai konsultan, Anda bisa berperan sebagai wartawan, Anda bisa berperan sebagai pebisnis, Anda bisa berperan sebagai apapun. Tapi poinnya adalah... lembaga intelijen negara kita sejauh mana mengkantor mereka? Abang jangan ketawa, Bang. Saya nanya karena saya ngerti juga dikit-dikit, makanya saya nanya. Ada hal yang bisa saya ceritakan, tentu ada hal yang tidak bisa saya ceritakan. Iya, yang bisa aja dulu. Yang bisa dulu. Yang tidak bisa saya ceritakan tentu bagaimana hal-hal yang memang menyangkut soal ketahanan negara ini. Gitu. Yang bisa saya ceritakan adalah fokus BIN di sini acap kali cuma bicara tentang keselamatan negara. Yang diterjemahkan sebagai keselamatan presiden. Kecil banget ya. Poinnya itu. Iya, terlalu kecil. Jadi keselamatan negara diterjemahkan ke dalam keselamatan presiden. Karena presiden disimbolkan memang dalam undang-undang dasar sebagai simbol negara. Nah, kerja di sini akhirnya dia terus terang akhirnya terkadang tidak terlampau tajam ketika melihat perkembangan ekonomi politik yang sekarang tidak bisa lagi dilihat hanya dengan double disiplin, single disiplin, tapi harus dengan multidisiplin. Itulah perahara bangsa.
Jadi bagaimana kita melihat satu kasus dengan ekonomi politik, tapi kita lihat dengan pendekatan multidisiplin. Nah, pendekatan multidisiplin ini, harus saya bilang sama Anda, Alfian Tanjung, repot, capek, dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena butuh ketekunan, butuh konsistensi, butuh melihat sesuatu dengan relasi lain. Ini dilihat dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi utara, dari sisi selatan, dari sisi atas, dari sisi bawah, dilihat semuanya. Sampai akhirnya dia bukan cuma sekedar clear and clean, tapi juga net. Sampai kayak gitu-gitu. Dia harus kalau di close up tidak pecah, kalau dipoto sama-sama juga bagus gitu. Itu kalau kita ngeliat fotografi. Di close up dia harus tidak boleh pecah, pikselnya harus tetap tajam. Tapi kalau dipoto postur bersama-sama, dia juga bagus. Nah, itu mestinya kerja bin kayak gitu. Bahasa sederhananya. Yang kedua, itu yang pertama. Karena bicaranya tadi tentang keselamatan negara dan konstruksi keselamatan presiden, lalu kemudian pictures-nya tidak jelas gitu ya. Yang kedua, kenapa Donald Trump menggunakan Elon Musk? Karena pada hakikatnya pengolahan informasi sekarang untuk hal-hal yang sepele sudah bisa dilakukan oleh yang namanya kerja satelit, diterjemahkan ke dalam aplikasi gitu. Di Indonesia ini problematiknya. Hampir sulit kita temukan data yang akurat dan aktual. Hampir sulit kita temukan. Abang terlalu ini benar sih, underestimate, Pak. Fakta kok. Fakta kok, gua nggak bicara underestimate, fakta. Sekarang kita tanya, mana angka yang konkret tentang kebutuhan makan bergizi gratis? Angkanya yang konkret dari mana? Angka dari Kemensos, angka dari BPS, angka dari yang namanya tenaga kerja, atau angka dari yang namanya penanggulangan kemiskinan di wakil presiden? Dari mana angka kita dapat? Angka Bappenas, angka keuangan, angka mana yang kita pakai? Nggak jelas, ada kepastiannya. Sama seperti sebenarnya soal Gini rasio. Yang saya bilang bukan 3,82. Tapi sudah 412 atau 442 gitu loh. Itu konkret gitu. Nah, begitu masuk ke kerja intelijen, disitulah putih sudah masuk juga ke institusi negara sampai pada pembentukan angka. Nah, si kuning masuk ke dalam wilayah lain. Tadi saya bilang masuk ke wilayah corporate sama masuk ke wilayah state. Si putih masuk ke wilayah state, si kuning masuk ke wilayah corporate. Itu pertarungan Indonesia. Aduh, ini bisa nanti penayangannya 4,5 jam. Ada 3 kerangka yang berkembang dalam pembahasan. Kalau yang sebelumnya mungkin lebih bersifat pemahaman-pemahaman kita tentang satu dan antara yang mungkin masih dalam posisi terus-menerus bergerak. Yang kedua, ada 4 buah buku para pemirsa dan teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia dan diaspora Indonesia. Kita tunggu buku Geopolitik dan Solusi Dominasi yang merupakan kelanjutan dari Bangsa Terbelah dan Prahara Bangsa itu. Nah, saya ingin men-stressing sebagai penegasan menjelang kita close ya. Pertarungan ideologi. 3 bulan sebelum Pak Letnan Jenderal Z.A. Maulani wafat, saya menemani beliau kemana-mana. Nah, saya bertanya satu pertanyaan. Pak Zen, apa masalah umat Islam di Indonesia? Karena dia walaupun jenderal tentara, dikenal dia sempat tertunda naik pangkatnya gara-gara ditahan oleh seorang jenderal yang bukan dia bukan bagian dari jenderal itulah. Ya gitu. Dia bilang banyak, Saudara Alfian, masalah umat Islam di Indonesia. Satu di antara umat Islam itu tidak memiliki analisis SWOT intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemenin, temen dimusuhin. Apa pendapat Abang tentang pendapat beliau? Betul. Tahu kenapa? Cerita bom Bali pertama dan cerita bom Bali kedua ketika dijelaskan oleh almarhum ke sejumlah kalangan, teman bicaranya saya. Lawan bicaranya saya, tepat. Kita beradu untuk menjelaskan apa itu bom Bali. Gitu. Makanya ketika terjadi bom-bom berikutnya, saya senyum-senyum ketika orang disesatkan dengan pemberitaan. Bahkan ketika satu saat ada bom di 9 September 2000. No, 2004. Oh 2004 ya? 9 September. Saya senyum-senyum, apa motifnya? Kemana larinya? Gitu. Bahkan saya tulis. Gitu. Jadi, kalau kita ngambilnya ke situ, maka pertanyaan besarnya menjadi,
kelemahan umat Islam di Indonesia, selain tidak punya SWOT tentang dakwah, dia sudah diacak-acak dari perspektif kemiskinan. Dimulai dengan diacak-acak dari perspektif kemiskinan. Gitu. Umat Islam dibikin tangannya di bawah, sehingga kehilangan kepercayaan diri. Kemarin Anda ngejelasin di satu tempat tentang pentingnya ngebangun kepercayaan diri pada umat Islam. Pesertanya kurang lebih dari sekitar 300 orang. Gitu. Nah, kepercayaan dirinya tidak bisa tidak bisa menolak ilmu dan iman. Nah, kalau kita bicara tentang kepercayaan diri berbasis iman dan ilmu, maka dia harus diterjemahkan secara real pada perekonomian. Nah, ketika diterjemahkan pada perekonomian, maka harus kita lihat kata kunci pertamanya adalah tidak boleh riba. Kata kuncinya password, no riba. Kita akan sampai pada closing dan mungkin mudah-mudahan Abang masih berkenan memberikan nasihat. Pertama mungkin buat saya yang sudah 2 kali menemani Abang dan secara jujur saya harus berpikir keras karena ada beberapa istilah, idiom, terminologi yang mungkin tidak familiar dalam keseharian saya sebagai orang yang memang punya basic saya filsafat pendidikan, dan kemudian peran-peran saya mungkin memang sedang mencoba terus mengedukasi. Saya duet dengan Bang Eep punya PQ, Political Question. Saya kebetulan mengelola pendidikan politik Islamnya angkatan ke-29 besok Ahad. Mungkin nanti kalau yang untuk Advan Forum baru Abang saya paksa hadir. Kita minta 2 nasihat. Nasihat pertama buat saya, Alfian Tanjung, yang teman-teman dekat, orang-orang umum suka nyebut saya uat, entah itu ada gunanya atau tidak. Tapi paling nggak bisa satu piring, ada uas, ada uah, ada uat ya, dan seterusnya. Itu mungkin terlalu gampang disebut. Yang kedua buat umat, Bang, supaya umat ini juga jangan lalu kehilangan orientasi, jangan terlalu pasif, jangan terlalu menganggap tidak ada masalah apa-apa. Jadi ada kekeliruan memahami pasrah, syukur. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata kita ya seperti Jabariyah gitu, nggak ngapa-ngapain. Udah musuh nyerang begitu dahsyat, anak kita dirusak lewat narkoba dengan sedemikian rusak, belum lagi dengan setan gepeng ini dengan berbagai multiplier efeknya. Nah, jadi mungkin kata akhirnya adalah nasihat Abang buat Alfian sebagai pribadi yang kebetulan banyak melakukan proses-proses seperti ini. Yang kedua, umat Islam secara umum yang tentu adalah bagian dominan dari negeri ini. Itu, Bang. Yang pertama, mari kita tidak berhenti berdakwah sampai dengan nafas di ujung. Karena yang akan ditanya pada kita adalah sampai seberapa banyak watawasau bil haq, watawasau bil sabr itu kita sampaikan ke umat. Berdasarkan ilmu yang kita punya. Anda tidak akan ditanya lain-lain kecuali apa yang Anda tinggalkan pada masyarakat. Dan yang kita tinggalkan adalah bagaimana kita berdakwah pada masyarakat untuk tetap istiqomah dalam ajaran. Sebagaimana yang terus di tembok ya? Iya. Saya baca di mata saya baca ulang-ulang. Ya, udah berapa kali kesini baru baca tadi, Bang. Maksudnya karena kan selama ini kan sambil lewat. Kedua kemarin rame orang. Tadi karena datang udah nih. Subhanallah. Saya baca itu sampai bertasbih terus. Yang kedua, Bang. Jadi, tapi itu susah. Iya. Tepatnya bukan susah, itu berat. Iya, berat. Seorang Alfian Tanjung duduk sekarang ini, itu tidak kebetulan. Itu karena memang Allah sedang menjalankan sesuatu atas peristiwa hari ini. Gitu. Kedua, untuk masyarakat, saya ngebangunnya segitiga. Segitiga sama sisi. Ulang, segitiga sama sisi. Puncaknya adalah, itu ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dan jangan mati. Kecuali dalam Islam. Yang berikutnya adalah di sini, di sudut kirinya, kita bilang di sini, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kita harus tetap berpegang dan bersilaturahim. Harus begitu, tidak bisa. Nah, kalau ini kita jalani, ini tetap kita jalanin, maka kata kunci berikutnya di sini, setelah kita jalan di sini, kita melakukan apa yang disebut dengan intan serumah yang surukum wa yusabit aqdallahu. Jadi segitiga ini kita kerjain di situ. Di tengahnya dia menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
baru ngebentuk dia. Bisa satu buku tuh, Bang. Iya. Tapi metodologi berpikir yang penting. Satu buku itu. Yang penting metodologi berpikirnya. Iya. Metodologi berpikirnya begitu dia. Dia dimulai dari individu dan masyarakat, dimulai kemudian masyarakat, diterjemahkan dalam kelompok masyarakat, dijalankan ke dalam kerangka tadi untuk menjadi yang terbaik. Apa artinya? Kerjaan segitiga sama sisi ini berputar sedemikian dinamisnya dengan dua hasil. Menjadi pribadi khoril bariyah dan menjadi kontim khoril ummah. Allah. Dapat dua-duanya. Oke, pemirsa sekalian, kita sampai pada batas. Sebetulnya ada beberapa poin-poin yang rasanya perlu dikembangkan, tapi terlalu mungkin harus bersabar. Ada 2 buku yang akan keluar insya Allah tentang geopolitik dan yang berhubungan dengan solusi atas dominasi. Maka saya memandang mudah-mudahan sebagai bentuk request kalau Allah masih kasih umur, ada kesempatan. Ini bukan pertemuan yang kedua dan terakhir, Bang. Ya, insya Allah. Iya, mudah-mudahan karena saya merasa saya juga mengalami proses percepatan, Bang, untuk jadi agak banyak baca buku, agak mikirnya agak dalam, walaupun agak keteter juga pemirsa. Saya keteter ya. Tapi paling tidak sebuah kesadaran subjektif yang harus diiringi dengan terus belajar, apalagi di bulan Ramadan kan turunnya firman Allah kan tentang Iqra, ya kan, tentang ini perintahnya, perintah 3 ini perintah belajar. Iya, gitu. Belajar dari tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis diterjemahkan. Makanya itaqammah haqqa tuqatih wala tamut. Wala tamutnya ini dan jangan mati, itu suka tidak suka, Anda harus mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Allah Akbar. Baiklah pemirsa sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak buat Bang Ihsanul Nursi, tempat yang sangat asri, dan saya datang tadi lebih awal karena memang beliau menentukan waktu, ada waktu yang sebetulnya beliau nggak terlambat. Saya sengaja maksa. Ada tambahan dari manajemen? Saya jawab dulu yang kedua, karena dia ada di depan mata dalam perspektif global. Dunia global akan dihadapkan oleh sebuah kenyataan manusia melawan robot. Melawan otomatisasi dan merobotisasi. Ketika melawan robotisasi, maka yang terjadi adalah dehumanisasi. Dan dehumanisasi ini bisa digeser ke dalam posisi sosok manusia. Bukan lagi robot. Tapi pikirannya, tindakannya robot. Karena ada chip yang dimasukkan. Ada chip yang dimasukkan. Bagaimana menempatkan chipnya? Elon Musk sudah membuktikan dengan Neuralink. Tapi ada pihak lain membuktikan dengan masukan yang namanya nanochip. Anda sekarang punya nanochip di handphone aja kecil sekali kan? Tapi kalau Anda bongkar, dia tipisnya sepersekian nih, Jadi yang tebal kayak masih kelihatan 1 mili tadi, atau kapal 0,9 mili, dia sebenarnya sangat tipis. Anda bayangkan dia kalau menjadi nanochip yang ada dalam tubuh, dan kemudian isinya adalah frekuensi yang bisa terkontamin, yang bisa berhubungan dengan ketika Anda pegang HP, maka Anda menjadi robot. Bagaimana caranya? Frekuensi Anda, frekuensi pemikiran Anda, frekuensi otak, frekuensi jantung, frekuensi paru-paru sudah dipelajari sedemikian, sudah sedemikian diprofil, dan pada frekuensi itu diimbuhkan pesan-pesan. Maka Anda terkendali. Logis? Logis. Logis sekali. Maka poinnya akan terjadi pertarungan tajam. Itu artinya apa? Akan terjadi perlawanan terhadap Tuhan. Itu yang berbahayanya. Itu makanya di sejumlah masyarakat kritis Eropa dan sejumlah masyarakat kritis Amerika melakukan perlawanan atas ini, atas posisi AI. Karena isinya akan begitu gitu loh. Akan dimasukkan dengan kekuatan AI, diarahkan dengan informasi. Sekarang punya pertanyaan, apakah AI mampu membaca kecenderungan ke depan? Nah, AI membaca kecenderungan ke depan hanya berdasarkan statistik dan pendekatan perilaku. Tapi mencampur antara kekuatan statistik dengan perilaku nggak bisa. Karena memerlukan algoritma sendiri yang lebih repot lagi. Ya walaupun mereka sekarang sudah sampai pada quantum computing. Lewat yang namanya quadrillion. Tapi itu masih kesulitan luar biasa. Itulah bukti bahwa Al-Quran tidak bisa dikalahkan. Apa itu? Masa lalu, masa kini, dan masa ke depan. Yang dalam jalur konsisten. AI belum tentu. Dan itu pernah saya tantang. Pernah saya buktikan itu. Lo nggak konsisten pasti. Das gitu. Jadi dalam satu kesempatan, saya mencoba berdialog dengan ChatGPT AI gitu ya. Dan saya bayangkan, kalau nanti mereka sudah masuk ke dalam quantum computing, itu akan lain ceritanya. Mereka akan lebih hebat. Nah, itu yang berbahaya buat Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh Elon Musk di Amerika dengan menyebut sebagai Department of Government Efficiency. Di Indonesia, saya ulang,
yang Anda tidak ketahui, yang masyarakat tidak ketahui, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan melakukan lewat Bitcoin. Terkoneksilah seluruh pemerintahan itu, gitu. Makanya segera dia bisa lakukan efisiensi dengan nanti menghidupkan sebuah model aplikasi Bitcoin. Semua unsur pemerintahan terkoneksi sedemikian rupa sehingga kerja-kerja yang sifatnya rutin, prosedural, itu teratasi dengan alat. Itu nanti modelnya ujung-ujungnya soal data center. Soal data centernya kayak apa gitu. Di Indonesia itu kayak gitu-gitu. Itu karenanya akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Yang dibayangkan oleh Joko Widodo akan diterapkan di IKN. Nah, Prabowo menerapkan duluan dengan model nanti. Maka efisiensi ini sebenarnya langkah awal untuk menerapkan model kebijakan berbasis ICT. Jadi policy on knowledge base, policy on knowledge on ICT base. Jadi kebijakan berbasis ICT. Ini sebenarnya sudah ditulis Lester Turow. Tapi Lester Turow nyebutnya cuma knowledge based economic. Ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, ternyata dalam rentang waktu hampir sekitar 1 generasi dia berubah. Dia berubah menjadi yang namanya policy based ICT. Jadi polisi berbasis pada kebijakan ICT. Itulah yang dilakukan Elon Musk, itulah yang mau diterapkan oleh Prabowo Subianto lewat Bitcoin. Jadi begitu pertarungannya. Nah, yang harus diantisipasi adalah sifat layanan nanti akan kehilangan humanisasi. Karena layanan itu dikunci oleh 2, kenyamanan lewat mata dan bahasa tubuh yang welcoming. Jadi eyes kontak mata dan bahasa tubuh penerimaan itu tidak pernah bisa dilayangkan, tidak bisa diberikan oleh yang namanya ChatGPT, robot. Nggak akan pernah bisa. Sekarang persoalan pokoknya menjadi what is public services for the government to the public, gitu. Apa itu jadinya layanan publik dari pemerintah kepada publik? Apa memang basisnya mesti kayak gitu? Nah, itu dehumanisasinya terjadi kayak gitu. Itu yang sedang saya jawab. Dan kita sedang berlomba dengan waktu. Jadi running against the time, yang berpacu dengan waktunya dalam perspektif itu, ini sedang terjadi di panggung internasional antara Cina dengan Amerika. Cina dengan Deep Six. Dan itu merisaukan. Merisaukan karena ternyata Cina lebih dulu juga bermainnya dalam perspektif kemanusiaannya. Jangan lupa Cina sudah sukses melakukan cloning monyet. Jangan lupa Cina juga sudah melakukan suntikan-suntikan DNA. Yang itu dan itu akan teraplikasi nanti pada posisi. Jadi artinya pertarungan ini yang disebut dengan bagaimana evolusi teknologi bermain juga dengan evolusi biologi. Dipertemukan di sini. Dalam buku Bangsa Terbelah ada, dalam buku Prahara Bangsa ada. Bagaimana saya bicara tentang 2 hal itu. Sekarang pindah soal pertanyaan pertama. Berapa lama kita akan menanti kesabaran pada indikatornya bukan kesabaran. Indikatornya tentang, jadi kita ngelihatnya 5. Kita ngelihat 1 peristiwa. Peristiwanya apa? Kita ngelihat hubungannya. Kita melihat hak dan kewajibannya. Ketiga, peristiwanya, bagaimana hubungannya, hubungan antar peristiwa, hubungan para pihaknya. Lalu kemudian kita bagaimana ngelihat tadi, kapannya. Lalu ngelihat subjek objeknya, baru ngelihat waktunya terakhir, kelima. Jadi kalau kita pandang peristiwanya, hubungannya, subjek objeknya, hak dan kewajibannya, lalu lihat waktunya, kita akan bisa memutuskan ini bisa berlanjut atau tidak berlanjut. Jadi bukan sama seperti sa'ah dalam Islam. Sa'ah dalam Islam momentum itu tidak diputuskan oleh manusia. Dia diputuskan oleh 5 ini tadi. Subjek objek, hak kewajiban, peristiwa, hubungan hukum, waktu. Subjek objek, hak kewajiban, peristiwa, hubungan, waktu. Pasti 5 ini kelihatannya. Nah, kalau kita ngelihat yang kayak gini pada Prabowo Subianto, kita bisa ngelihat peristiwanya apa, hubungan hukumnya kayak gimana, subjek objeknya siapa, hak kewajiban mereka kayak apa. Misalnya contoh sederhana, tadi Danantara. Kok bisa sih cepet kayak gitu? Gitu peristiwanya Danantara. Hak objeknya, ada permasalahan. Subjek-subjeknya, hak kewajiban ada masalah. Gitu. Peristiwa hubungan hukumnya gimana? Hak publik diambil. Waktunya kapan kemarin? Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Apa ini bisa buktikan pertanggungjawaban apa enggak? Kan mereka mencoba mengambil public accountability. Public accountability itu basisnya fair, responsibility, accountability, transparansi. Nah, ternyata mereka nggak transparan tuh. Mereka nggak accountable tuh. Mereka nggak responsible tuh. Gitu. Fair, mereka juga nggak fair. Nah, di situ lo gagal accountability-nya. Itu yang disebut dengan bagaimana sebuah peristiwa dilihat. Secara keseluruhan, secara makro bisa diambil. Sehingga sesungguhnya tingkat kesabaran kita ditentukan oleh bagaimana kita merespon peristiwa-peristiwa tadi.
dengan melihat peristiwanya, melihat hubungannya, subjek objek hak kewajibannya, bagaimana kemudian para pelakunya, orang-orangnya itu, dan peristiwa hukumnya. Saya kira gitu. Baik, pemirsa, kita sudahi, dan sekali lagi kepada Bapak Ihsan Nurusi, beliau selisih usianya hampir 10 tahun dari saya, tapi beliau masih kelihatan lebih muda gitu ya. Ya jangan dibilang adiknya saya lagi. Ini aja bahasa ini buat menyegarkan akhir pertemuan kita. Saya Alfian Tanjung dengan tim. Ini adalah kesempatan kedua menjumpai Bang Ihsan yang saya cintai karena Allah. Amin. Dan kita akan berjumpa di waktu-waktu yang disepakati selama masih bisa berjumpa di dunia ini. Amin. Kalau tidak sempat berjumpa di dunia, kita berjumpa di akhirat nanti, insya Allah. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.